Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya selaku mahasiswa UIN Araneri Aceh, peserta PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 yang bertugas di MI Al Istiqomah Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Baiklah, untuk pelengkap saya di sini akan menyaksikan atau akan menyajikan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum Bapak bicara lebih lanjut ke poin inti, alangkah baiknya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua membaca doa. Untuk ketua kelasnya siapa? Ayu Safiani, ya, bagus. Silakan tolong dipimpin, Ayu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sehat semua? Sehat. Pagi-pagi telah makan? Sudah. Dasar subuh? Sudah. Orang yang salat subuh pada pagi hari ini? Bagus. Sip, terima kasih. Turunkan tangannya. Yang salat subuh, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebiasaan ini menular dan menerapkan kepada diri kalian sehingga dewasa. Baik. Kenapa yang tidak sholat subuh? Tolong biasakan sholat subuh agar hidup kalian nanti terbiasa. Kalau biasa kecil, nanti kalau sudah besar kalian akan terbiasa melaksanakan kegiatan sholat. Tidak hanya sholat subuh saja, tetapi sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Biasakan dari sekarang sehingga tua nanti jadi terbiasa. Baik, semua kondisi sehat semua ya? Baik. Sholat subuh udah, mandi udah, sholat udah, sarapan sudah. Sekarang mandi nggak tadi pagi? Mandi. Kalau mandi keren. Untuk menjaga kekompakan, Bapak mohon ikuti instruksi Bapak. Oke? Oke. Semuanya diam. Duduk yang rapi, tangan di atas meja. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk pramuka.
senang, ceria, bahagia sehingga kita menjelang ke depan pembelajarannya akan menjadi lebih flow, lebih leluasa tanpa ada beban sehingga sekalian jadi fokus dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini kita membahas materi kita adalah materi akidah akhlak. Nah, sebelum Bapak bicara lebih jauh, Bluetooth device is ready to pair. akan meriksa dulu siapa yang hadir dan tidak hadir. Oke? Bapak absen dulu, biar santai, biar tahu kalau nggak hadir kemana anaknya, apa alasannya. Ya. Yang pertama, beli rapel Izhan Zamil. Hadir Oke, Pak. bagus. Ayo, Hadir Pak. Ulpi. Hadir Pak. Nah, Hamdani. Hadir Pak. Bagus. Hansa. Hadir Pak. Harin. Hadir Pak. Adi. Hadir Pak. Nando. Hadir Pak. Bagus. Rian. Hadir Pak. Mampira. Hadir Pak. Bagus. Selfie. Hadir Pak. Hikmah. Hadir Pak. Dika. Hadir Pak. Salman. Hadir Pak. Cucu Rahayu. Hadir Pak. Bagus. Kemudian Ripa. Hadir Pak. Imas. Hadir Pak. Mantap. Baik, terima kasih. Berarti hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang masalah ya. Sudah. Bagus. Berarti artinya kalian sudah menjaga kesehatannya sehingga aktivitas kalian hari ini tidak bermasalah sehingga bisa melakukan rutinitasnya dengan baik. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah hari ini kita kompak. Mudah-mudahan kompak kedepannya juga. Baik, selanjutnya. Sebelum lebih lanjut lagi ke materi selanjutnya, kita membahas tentang akidah akhlak hari ini. Sekali lagi Bapak minta kekompakannya biar kaliannya nggak tegang, biar kaliannya nggak banyak ngelamun. Pokoknya yang nggak kompak kelihatan, yang nggak fokus kelihatan. Satu tunggal, bagus. Lihat muka bapak di sini. Lototin matanya, bagus. Senyum, sedih, nangis. Sip, terima kasih. Lanjut. Nah, baik anak-anak. Dari awal sampai pertengahan ini kita sebelumnya belajar akidah akhlak, baik dari akhlak perilaku kita, kemudian sekarang kita akan membahas tentang mengenal nama-nama malaikat. Untuk itu, supaya kita lebih paham dan mendalam dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, maka alangkah baiknya kita lihat dulu video ini. Setelah dilihat video ini, nanti kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak sepenuhnya, setidaknya kita sudah mencontoh. Karena bukan apa-apa, kalau malaikat itu mana remote kepada nih? Oh ini. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Nafsunya juga beda dengan manusia. Punya nafsu nggak malaikat? Kenapa atuh? Iya aja, berarti kalian tidak fokus. Nah lanjut biar lebih jelasnya kita bahas dulu ini. Kita lihat dulu ya, kita tonton video ini supaya kaliannya nyambung biar otaknya agak ringan, refleks, santai. Loh, kok mati? Nah, laptopnya mas. The Bluetooth device is connected successfully. Perhatiin ya. Perhatiin video ini agar kalian nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Simak, tolong tidak boleh ada yang bersuara. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi kita belajar dari rumah untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah supaya diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan belajar beriman kepada malaikat Allah. Mari kita baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ayat di atas tadi menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada malaikat-malaikatnya. Anak-anak, ada berapa rukun iman itu? Ya, betul, ada 6. Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Coba, ya, yang kedua. Tahukah kalian apa iman kepada malaikat Allah itu? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Beriman kepada malaikat Allah yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak dapat dilihat, dan meyakini bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat khusus. Sifat khusus malaikat diciptakan dari nur cahaya, semua taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak makan dan minum, tidak akan mati sebelum datang kiamat, gaib, keberadaannya tidak tampak oleh mata, tidak pernah mengingkari Allah dan tidak berbuat dosa, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita telah yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Cara menerima keberadaan adanya malaikat Allah yaitu: 1. Setiap saat kita takut kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat Allah, seperti menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci. Alhamdulillah, pelajaran beriman kepada malaikat Allah telah selesai. Semoga anak-anak memahami materi tersebut dan semangat dalam belajar. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan kemana-mana ya anak-anak, tetap di channel Clever Spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak. Menurut pendapat kalian, apa pemahaman kalian tentang video tersebut? Nah, ini harus kita pahami, kita harus laksanakan di lingkungan kita di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Baik, untuk menyimak dan memperjelas lagi dengan video yang kita saksikan bersama-sama, Bapak akan lebih jelasnya lagi. Di sini akan menyampaikan uraian-uraian tentang kegiatan-kegiatan pada materi ini. Pertama, dalam hal ini, dalam agama Islam ada 10 malaikat yang wajib diimani. Masing-masing memiliki tugas yang khusus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail mengurus rezeki, Israfil meniup trompet, sangkakala. Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyai dalam kubur. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Malik menjaga neraka.
dan Ridwan menjaga baiklah anak-anak. Dari tugas-tugas malaikat ini perlu kalian pahami bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakannya dari cahaya. Malaikat punya nafsu tidak? Tidak. Malaikat itu selalu tunduk dan selalu benar. Beda dengan yang namanya setan. Setan itu kebalikannya, dia selalu berbuat salah dan salah terus. Nah, menyikapi hal ini, apa yang harus kita lakukan sebagai siswa dan siswi di MI Istiqomah ini? Sebagai contoh atau dapat menirukan dapat menjadi contoh buat bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, apa sih keuntungannya kita beriman kepada malaikat? Keuntungannya kita bercermin agar kita lebih baik daripada hari ini, bisa lebih baik lagi, bisa lebih taat lagi, bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu sangat maha besar sekali, dan itu kalian tidak bisa dipikirkan secara logika ataupun secara nalar kalian. Gimana saya mau melihat malaikat? Itu bukan urusan kita nggak usah melihat ke sana. Contohnya gini, kalian nyambung nggak langit itu nggak ada tiangnya kok nggak rubuh? Masuk di akal nggak? Tapi ada genteng, kalau nggak ada tiangnya rubuh nggak? Rubuh. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ketika kalian memandang ke langit, kalian tahu senter? Senter apabila dinyalakan arahkan ke langit, kelihatan nggak ujung senter itu di mana? Langit kelihatan nggak terang dari lampu senter itu? Nah, jadi otak manusia itu jangan terlalu jauh berpikir Allah di mana, malaikat nggak kelihatan, Allah nggak kelihatan, karena memang dasarnya manusia itu otaknya kemampuannya terbatas. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nah, dari hal ini kegiatan-kegiatan tentang malaikat yang 10 ini kira-kira ada yang hafal di sini? Malaikat yang 10 apa? Itu kan kalau di madrasah diniyah kita dibikin nadoman, ya kan? Yuk coba kita ulang biar kita mengingat lagi dan kita bisa menghafalnya. Kita tahu apa tugas-tugasnya dari malaikat. Sekarang tugasnya nggak usah, cukup nama-namanya aja karena durasinya terlalu lama kalau kita menyebutkan berikut tugasnya. Baik, 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Asrafil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sekali lagi, Jibril, Mikail, Asrafil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Baiklah anak-anak sekalian. Pening ya? Capek ya? Pusing ya? Belum apa-apa udah pusing. Coba tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Mantap. Lanjut. Nah, dari penggalan video, kemudian uraiannya, nama-nama malaikat yang kita ketahui. Sekarang kita sebagai siswa, sebagai siswi, salah satu contohnya kita iman kepada Allah, lakukan yang terbaik buat diri kalian khususnya, kemudian lakukan yang terbaik buat keluarga, negara, dan agama Islam. Lakukan yang terbaik agar diri kita di kemudian hari dicap oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Dicap oleh sesama manusia, dicap sebagai anak yang soleh dan solehah, baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan harapannya di kemudian hari kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Paham? Bagus
Kalau paham terima kasih. Nah, untuk memperdalam tentang materi ini ada berapa kelompok semuanya? 4 kelompok. Oke, akan Bapak kasih tugas untuk musyawarah merapat menghasilkan mufakat buat kamu orang di antara kelompoknya biar lebih tertib. Kita bikin nama-nama kelompoknya aja dulu ya. Kelompok ini apa namanya yuk? Sepakatnya? Apa? Apa? Kelompok itu apa namanya? Hah? Ada nggak kelompok ini? Apa nama kelompoknya? Bagus. Ini apa nama kelompoknya yang ini? Apa? Ada nggak awalnya? Kok nggak kedengaran suaranya? Apa nama kelompoknya? Sekarang lanjut yang ini. Ini apa nama kelompoknya? Israel. Nah, Bapak ulang. Ini apa nama kelompoknya? Coba Bapak pengen tahu kelompok apa tadi? Kita tugasnya apa? Mantap, berarti nyambung dengan beliau tadi ya. Kamu apa? Malaikat apa kamu? Mikail. Apa tugasnya? Amantul, keren. Kelompok itu apa namanya? Mikail. Hah? Tidur sudah nggak nyambung. Apa nama kelompoknya tadi? Tugasnya apa? Niup sang. Niup trompet. Itu aja lah. Ya, niup trompet. Karena di akhir kiamat. Ini apa? Yang paling serem apa tugasnya? Cabut nyawa. Ada yang sudah siap hari ini cabut nyawanya? Cukup nyamuk aja dan lalat yang dicabut nyawanya. Aduh, udah mulai gaduh ini, udah mulai berisik. Coba Bapak minder dulu. Tepuk tunggal. Bagus. Kelompok sudah terbagi. Sekarang Bapak akan bagikan tugasnya masing-masing per kelompok. Nah, ya. Ini mana yang tadi sih? Oke. Lanjut. Oke. Bagus. Yang ini? Nih dah. Sip. Oke, lanjut. Sekarang udah kebagian materinya 1 per 1. Kalian cari ide pokok yang berkaitan dengan nama-nama malaikat. Bapak kasih waktu 5 hari. 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, ngobrol, musyawarah, nggak masalah. Berisik juga nggak masalah. Yang penting mendapatkan hasil mufakat. Nanti setelah ketemu hasilnya, nanti maju ke depan perwakilan per kelompoknya, 1 orang yang dianggap jadi ketuanya. Oke. Jaya? Sudah selesai? Siap? Maju ke depan 1 per 1? Siap. Kalau maju semuanya mah repot, cukup perwakilan aja karena ini juga hasil mufakat kalian, hasil musyawarah kalian. Jadi satu kelompok cukup ketuanya aja yang maju ke depan dan presentasikan, ya? Nyambung? Tepuk tunggal. Duduk yang rapi, tangan di
saja, pandangan ke depan, siap memperhatikan. Oke. Mantap. Siap. Nggak boleh ada suara kecuali yang dipanggil oleh Bapak. Maju perwakilannya per kelompok 1 orang. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya yang sudah siap mana? Oh, coba si Dika dulu, yang laki. Maju ke depan, bacakan dengan suara lantang biar teman-temannya mendengar. Nah, coba apa masalahnya dan apa jalan keluarnya? So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaikat tidak nafsu seperti manusia. Oleh karena itu mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat adalah malaikat Israfil. 2 malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kubur adalah Munkar dan Nakir. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Beriman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman yang kedua. Kasih aplaus. Nah, tutup dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus lagi, keren. Nah, artinya baik untuk kelompok 1 tadi udah diperwakilan sama siapa namanya? Andika. Nah, Andika Fernando maju ke depan. Itu hasil musyawarah dengan teman-temannya dan itu hasil mufakatnya. Menurut pendapat kalian tadi kelompok apa ini? Ijroil? Kelompok Ijroil ini sesuai enggak dengan tugas-tugasnya malaikat tadi? The Bluetooth device is ready to pair. Sesuai. Bagus ya. Nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Tapi kalau sudah benar, itu sudah sangat ajib sekali. Lanjut. Yang sudah siap. Selain kelompok Ijroil, kelompok mana lagi? Kelompok apa ini? Jibril. Silakan maju ke depan. Oh, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kamu menunjukkan akhlak yang baik kepada anggota keluargamu di rumah? Berikan 2 contoh. Mendengarkan nasihat orang tua dengan baik dan tidak membantah. Membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan saya. Bagus. Berbicara sopan dan penuh sayang kepada semua anggota keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Pinter. Ini pendalaman materinya tentang realisasi di kehidupan nyata atau pada saat ini yang masih hidup di dunia. Itu salah satu contoh iman kepada rukun iman. Rukun Islam dari Hongkong. Rukun Islam nggak nyambung di sini mah ya. Ada lagi yang sudah siap? Apa itu Lehoy? Apa? Siap? Kelompok apa? Ya benar, kelompok apa? Ya udah, ada siap. Siapa yang mau maju? Silakan. Hai, so. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 3 nama malaikat beserta tugasnya yang kamu ketahui. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberikan rezeki, malaikat Israfil menyampaikan doa. Nyambung? Benar. Alhamdulillah. Silakan. Duduk, bukan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, waalaikumsalam. Duduk, kasih aplaus. Nah, yang terakhir kelompok apa itu? Israfil mau tidak mau, siap tidak siap, karena temannya yang lain maju semua, berarti kalian juga harus siap. Entah apa yang kalian musawarahin, punya ide apa, silahkan maju ke depan sampaikan, walaupun itu benar. Ya, sorry. Oh salah ya, nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjenguk teman yang sedang sakit adalah contoh akhlak yang baik dan terpuji kepada sesama. Kita harus menghindari sikap sombong dan takabur kepada orang lain karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Keren. Membantu orang yang sedang kesulitan adalah perbuatan yang terpuji dan baik dalam Islam. Salah satu cara berakhlak baik kepada tetangga adalah dengan saling menghormati, menyayangi, peduli, dan berbagi. Betul. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk kepada sesama. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Tepuk tunggal. Ih, keren. Alhamdulillah ya. Padahal pelajaran sebelumnya cuma dikasih kisi-kisi atau gambaran bahwa minggu ini, hari ini kita belajar akidah akhlak tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Berikut tugasnya Bapak cuma ngasih penjelasan sedikit, ditambah lagi dengan tadi menyaksikan video bersama-sama. Kemudian Bapak kasih masalah ataupun Bapak kasih materi kepada kalian kasih ide yang kreatif tentang video tadi, dan hasilnya udah Bapak periksa setiap kelompok. Ini ada 4 kelompok, dipresentasikan maju ke depan satu persatu. Semuanya nyambung. Alhamdulillah Bapak ucapkan makasih. Mudah-mudahan apa yang kalian musyawarahkan barusan di antara kelompoknya masing-masing ini dapat direalisasikan di masyarakat dan teman kalian. Kuncinya, kesimpulan daripada hari ini tentang kegiatan belajar iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus yakin keberadaannya malaikat. Orang Islam wajib percaya, ya. Karena apa? Kalau kita percaya kepada malaikat, artinya kita percaya keberadaannya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita kalau kita tidak percaya keberadaannya, Allahu Akbar, yang benar duduknya, yang rapi. Kok sudah mentang-mentang bisa, mentang-mentang dipuji, lalu perasaan paling hebat, paling benar, lalai untuk kedepannya. Bapak nggak mau, barusan kalian jelasin, barusan kalian paparkan di depan satu persatu, dan semua jawabannya benar. Nah, kalau cuma sebatas teori, insya Allah Bapak akuin kalian bisa. Tapi sekarang mari sama-sama kita sepakat, kita belajar dari sekarang, mulai dari kecil, kegiatan ini yang tentang iman kepada malaikat laksanakan di masyarakat, laksanakan di rumah, laksanakan di sekolah. Kalau lagi belajar fokus belajar. Kalau lagi mengaji di madrasah diniyah, fokus mengaji. Dan manfaat dari situ semua hasilnya harus dibuktikan. Satu, harus hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada Allah, yaitu taat. Apa yang diperintahkannya dilaksanakannya, apa yang dilarangnya dihindarinya atau ditolak. Paham? Kalau paham, terima kasih. Alhamdulillah, pertemuan hari ini dari mulai Bapak masuk ruangan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Namanya juga tahap belajar, kalian masih kecil. Sama-sama kita perbaiki diri hari ini, mulai detik ini. Kalau tidak jadi kita, siapa lagi? Orang nggak peduli kalian mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, mereka nggak peduli, Ardi. Karena yang peduli hanyalah diri kita masing-masing. Di dunia ini cuma 2 pilihan, baik dan buruk, surga dan neraka. Ya Rafael ya, tinggal milih, kamu mau masuk surga atau masuk neraka. Itu hak kalian. Kalau masuk neraka mahal biayanya.
Ya, beli minuman mahal, mau mabok mahal, mau judi mahal. Tapi masuk surga murah banget. Sholat gratis, ngaji gratis, doa gratis, salawatan gratis. Tetapi kenapa peminatnya kurang yang gratis? Tetapi yang mahal kok peminatnya banyak. Nah, hindarilah hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, terutama mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mudah-mudahan kelak kalian mudah-mudahan kelak kalian kedepannya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak yang soleh dan soleha. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Nanti di pertemuan yang akan datang minggu depan kita akan bahas lagi materi akidah akhlak. Tetap dengan waktu yang sama, jadwal sama, dan judul juga yang sama. Dari sebelum Bapak akhiri, semuanya ada pertanyaan dulu nggak? Enggak ya, cukup jelas ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan besok kita ketemu tanyakan aja langsung. Oke? Via WA boleh, via telepon boleh. Pak, saya kurang paham yang ini, Pak. Saya kurang paham yang itu boleh. Bapak siap HP Bapak 24 jam. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi awal dibuka dengan doa. Sekarang juga sebelum pulang ditutup juga dengan doa. Sebelum ditutup sama-sama semuanya berkemas dulu. Dok, rapikan. Tasnya masukin ke dalam, bukunya masukin ke dalam tas. Semuanya digendong, dirapiin. Langsung baca doa dipimpin nanti oleh ketuanya. Cepetan, hitungan kelima selalu sudah clear. Kalian harus sikap. 1, 2. Bapak tidak mau ada kertas di atas meja. Semuanya rapi, tidak boleh ada yang ketinggalan. Ya, udah rapi semuanya. Siap. Tepuk tunggal. Pimpin doa ayo. Sebelum pulang adalah kita membaca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi biar tertib daripada gerombolan, Bapak yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa tugas malaikat Jibril? Cukup angkat tangan, tidak boleh suara, nanti Bapak yang mundur. Ya. Apa tugas malaikat Israfil? Itu mencampur nyawa. Salah. Mencampur kepala. Meniup trompet sangkala. Boleh Mas nih. Bagus. Udah, Imas keluar. Kalau udah pulang udah keluar. Buka pintunya. Dah. Gak boleh ngasih tahu yang lain. Apa tugas malaikat Mikail? Membagi rezeki.
memberi rezeki. Memberi Rezeki. yang benernya apa? Membagikan Memberi rezeki. Dah, sini. Salah. Apa tugasnya malaikat ribuan? Apa tugasnya malaikat malik? Ya, terima kasih. Dalam nggak gaduh lagi dan sampai kalian sekarang pulang semuanya. Terima kasih atas berjalan.